Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu mata kuliah profesi BNF, di mana di sini kami akan mewawancarai tentang kepelatihan renang ya Pak. Di mana kita sendiri sedang bersama narasumber yang siapa Bang? Ibnu. Bang Ibnu. Baiklah, langsung saja kita akan menanyakan tentang kepelatihan renang tersebut. Pertanyaan pertama yaitu pengalaman apa saja yang abang dapatkan selama menjadi seorang pelatih renang tersebut? Pengalaman yang didapatkan saat melatih itu ada pengalaman enak sama yang baik sama yang buruknya. Kalau untuk yang baiknya menambah pengalaman, menambah ilmu. Tapi kalau yang buruknya itu ya nggak seperti yang lalu saja, itu sudah biasa tidak ya. Pertanyaan selanjutnya Bang, kan pelatih pasti ada peserta didiknya tentu kan Bang. Yang menjadi sasaran peserta didik Abang tuh karakteristiknya bagaimana dan dari umur berapa sampai berapa bisa ikut pelatihan? Kalau untuk karakteristik anak itu tergolong di atas 3. Itu karakteristiknya di bawah balita, ada yang di bawah 4 tahun, anak-anak remaja dewasa. Jadi kalau masing-masing ketiga ini, kalau sudah masih ada itu masih keperluannya. Kalau untuk dewasa remaja itu udah mau masuk tahap serius, nanti masih ada untuk bermain. Kalau untuk tahap dewasa itu lebih mudah untuk mendapatkan program-program untuk kita kasih program latihan, apalagi tingkat prestasi itu dari ketiga ini bisa untuk tahapan pemula memberikan prestasi. Kalau pemula itu untuk orang yang baru pertama kali latihan, yang lanjutan itu untuk pemantapan skill teknik, yang ketiga prestasi itu untuk mengejar mencari kejuaraan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tahapan atau mekanisme dia pelatihan? Itu kayak cara yang melakukan pelatihan itu apa aja laksanakan itu? Caranya data cara pelaksanaan itu nanti pertama pasti pendekatan yang sama. Dan dalam pendekatan sama anak itu memerlukan interaksi yang baik. Nah, jadi interaksi yang baik itu pertama kita pasti mengenali karakteristik anak. Dan mengenali karakteristik kita bisa dapatkan contoh. Nah, ini sukanya dia tipenya di mana. Nah, baru kita masukkan perkenalan di dalam renang itu ada tahapan-tahapannya, apa yang pakai air. Terus tahapan itu dari napas. Kadang ada anak juga susah napas. Tahapan napas muncul masuk tahapan pertama dengan air, masuk tahapan teknik berikutnya. Setiap teknik baru pemantapan dari masing-masing kedua ini dijadikan satu. Jadi anak tuh karakteristiknya tuh berbeda-beda, jadi kita tuh harus paham sama sifat anak tuh. Tidak bisa kita buat hal yang satu ini dengan hal satu yang anak lain kita samain, tidak bisa. Untuk peserta didiknya tuh cewek cowok bisa Bang? Bisa, cowok cewek. Jadi pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana cara Abang memotivasi peserta didik Abang? Untuk motivasi berarti kita kasih support. Kalau untuk setelah anak-anak ataupun untuk atlet itu kita kasih dukungan. Dukungan itu harus berupa bentuk benda. Dari lisan itu membuat motivasi. Contohnya dia tidak bisa masukin kepala nih, kita support terus, kita semangatin. Nah, jadi kita semangatin, kita motivasi sama anak. Terus untuk motivasi anak itu kita memerlukan 2 faktor internal dan eksternal. Internal dari dalam diri dia,
ya standar dari orang tuanya. Nah, jadi kita harus seimbangin orang tua sama pelatihnya. atlet sama anaknya juga. Pertanyaan selanjutnya, hambatan yang sering abang rasakan selama jadi pelatih renang itu apa? Hambatan itu untuk hambatan pribadi atau hambatan dari atlet? Apakah dibagi aja bang? Kalau pribadi yang pertama itu mencari atlet atau mencari bukit. Nah, Berarti itu dicari nggak masuk? ada sendiri juga gitu? kita dapat info dari orang ngasih info dari kita, akhirnya pelatih nih, cobalah sama pelatih ini. Kalau misalnya kita bagus, cara kita manajemen kita bagus, orang datang ke kita. Tapi kalau kita buruk semacamnya, orang bakalan susah dari kita lagi. Nah itu banyak hambatan kita karena kita masih kasar, masih mulai berkarir lah. Mulai berkarir. Jadi untuk mencari atlet atau bibit baru itu ya perlu kemantapan, perlu kerja ekstra. Cara bang memberikan bahan ajar kepada pelajar itu bagaimana bang? Untuk bahan ajar itu langsung kita kasih tahu dulu. Ini materinya kita gini, pertama, yang kedua kita gini, masuk sekolah gimana. Nah, tapi dikasih arahan terus. Itu bang, permasalahan yang sering terjadi ketika bang melatih itu gimana ya? Ada nggak sih peserta didik yang kayak ke itu tenggelam gitu? Lalu permasalahan yang peserta didik Iya. banyak. Pertama itu anak itu motorik anaknya kan dia motorik kasar, motorik halus. Nah jadi dari kedua itu harus seimbang sebenarnya. Anak tuh ada motoriknya itu susah. Contohnya ini kakinya gerak ini, misalnya kalau gerak bebas, anak ini contoh kaki lah. Kaki gerak bebas, kebanyakan dipatahin. Seharusnya kan dia mainin dari pangkal paha. Iya. Ada contoh dari kaki di pangkal paha. Tapi kebanyakan motoriknya sini. Dia pertama motoriknya susah. Terus untuk masukin kita pengen selanjutnya itu kadang susah mengambil apa namanya? Dia jalan kaki, tangan dia masa nanti. Hanya, kadang dia ketakutan, pas saya. Tenggelam ya bang. Motorik sama rasa fobia yang itulah yang harus diubah kita sebagai pelatih. Kalau dari diri abang pribadi, cara mengembangkan abang membiasakan diri abang menjadi seorang pelatih itu dari awal gimana? Harus sering cari ilmu sama orang-orang jangan merasa jangan merasa puas sama ilmu yang didapat. Fasilitas yang digunakan untuk latihan renang itu apa aja bang? Fasilitas yang pertama kolam. Kolam, Ya, pasti. kolam. Terus kalau untuk barang pribadi diserahkan kepada atlet. Itu contohnya seperti Tergantung kebutuhan dia bang. kebutuhan renang tuh kayak pakaian. Yang cowok pakaian renang cowok, yang cewek pakaian yang cewek. Kalau untuk alat bantu seperti papan luncur, pool boy tahu pool boy dengan KM8 bagus untuk kaki. Iya. Untuk rampatin kaki sama apa namanya latihan pool. Jadi kaki itu diam bisa dirapat. Nah, itu untuk pemantapan biar kakinya lurus juga. Terus untuk cap, topi renang, kacamata. Misalnya kalau misalnya ada yang mau beli jam renang pun salah. Jam untuk apa? Tapi nggak perlu juga. Karena kan ada pelatih di atas. Terus untuk fin kaki kakak. Itu untuk menggunakan mobilitas berenang. Kaki kakaknya. Oh yang panjang. Yang pendeknya kecil aja. Iya. Terus apalagi yang paling utama itu ya kolam. Yang terakhir bang, karakteristik menjadi seorang pelatih renang itu bagaimana bang? Ya, ciri-ciri abang menjadi bisa menjadi pelatih. Pertama itu profesional. Walaupun itu adik kita sendiri, kalau dalam melatih ya kita harus profesional. Iya. Yang kedua ikutin tahapan prosedur. Contohnya saya dari olahraga
Jadi ada ilmu tentang melatih. Jadi karena saya sukanya di renang, saya dalami renang. Dan salah satu itu untuk mendapatkan profesional itu yang diakui itu ambil lisensi atau sertifikasi. Alhamdulillah untuk sertifikasi sudah saya jalanin. Untuk tingkatannya nanti insya Allah tanggal 6 besok tingkatnya di tingkat provinsi mengambil sertifikasinya. Berarti sudah paling lama kamu mendapatkan sertifikasi gitu? Sertifikasi itu dia ada beberapa tahap, ada tahapan dasar, provinsi, dasarnya atau kota ya, provinsi, nasional, internasional. Jadi kemarin baru tahun 2022 ngambil sertifikasi. Nanti tanggal 6 besok ambil sertifikasi untuk tingkatan yang provinsi, naikin sertifikasi. Sekian pertanyaan dari kami Bang. Terima kasih Bang. Ya bang. Oke, persiapan.